Di saat saya masih berusia 14 tahun, saya masih ingat kalau saya hanyalah bocah SMP biasa yang bisa dibilang hanya bisa main-main saja. Di lain sisi, di usia 14 tahun, bocah asal Spanyol ini sudah bisa bermain di liga basket profesional. Ia tidak hanya sekedar bermain, tapi ia juga tampil cukup bagus dengan gaya playmaking serta insting steal-nya yang hebat. Bocah 14 tahun asal Spanyol ini bernama Ricky Rubio. Ia merupakan seorang bintang semenjak ia masih kecil, dan pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari bintang asal Spanyol ini. Ricky Rubio lahir di El Masnou, Spanyol, pada tanggal 21 Oktober 1990. Ia berasal dari keluarga basket. Ayahnya merupakan seorang pelatih basket. Oleh sebab itu, semenjak kecil, Rubio sudah sering diajari basket oleh ayahnya. Rubio merupakan seorang anak yang sangat berbakat. Di usianya yang masih 14 tahun saja, ia sudah bermain untuk sebuah klub basket profesional. Saat itu, ia bermain untuk klub Juventud di Liga Basket Spanyol. Dengan usia 14 tahun, ia menjadi pemain termuda yang pernah bermain di sepanjang sejarah Liga Spanyol. Rubio sendiri tampil cukup baik di musim perdananya ini. Kala itu, ia berhasil mencetak karataan yang solid dari bangku cadangan. Rubio juga berhasil membantu Juventud meraih gelar juara. Gelar juara ini menjadi gelar juara pertama yang dimiliki oleh Ricky Rubio. Di musim berikutnya, Rubio berhasil naik satu level. Sang pelatih melihat bahwa Rubio memiliki skill yang bagus. Oleh sebab itu, di musim berikutnya, Rubio pun ditempatkan untuk bermain di EuroLeague. Untuk yang belum tahu, EuroLeague ini merupakan liga basket terbesar di Eropa. Liga basket ini merupakan liga dengan kasta yang tinggi. Bisa dibilang, EuroLeague merupakan liga yang memiliki level kompetisi paling dekat dengan NBA. Rubio tetap tampil bagus di musim perdananya di EuroLeague ini. Sebagai seorang backup point guard, ia berhasil menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Rubio juga saat itu berhasil mencetak karataan 3,1 steals per game. 3,1 steals per game ini merupakan salah satu torehan tertinggi yang berhasil dicatatkan oleh seorang pemain di musim tersebut. Di musim 2007-2008, Rubio sudah mulai dipercaya untuk menjadi starter di timnya. Rubio tampil makin baik di musim ketiganya ini. Tidak hanya tampil mengkilap dalam playmaking dan steal, Rubio juga tampil makin mentereng dalam mencetak poin. Rubio tercatat berhasil mencatatkan 7,6 poin per game di musim ketiganya ini. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibanding musim-musim sebelumnya. Selain tampil makin bagus, Rubio juga berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Juventud saat itu berhasil memenangkan gelar juara di Euro Cup. Gelar juara ini pun menjadi gelar juara kedua Rubio bersama Juventud. Rubio tampil amat bagus bersama Juventud. Saking bagusnya, pada Agustus 2008, Rubio sampai-sampai terpilih untuk bermain bersama timnas Spanyol di Olimpiade 2008. Terpilihnya Rubio di timnas Spanyol ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa untuk Rubio. Di usianya yang masih 17 tahun, Rubio sudah bisa berada di level yang sama dengan banyak pemain kelas dunia seperti Pau Gasol, Marc Gasol, Jose Calderon, dan masih banyak lagi. Rubio sendiri tampil cukup cantik di Olimpiade ini. Ia memang tampil buruk dalam mencetak angka. Meski begitu, ia punya penampilan yang cantik dalam playmaking dan defense. Spanyol tampil amat perkasa di Olimpiade ini. Mereka saat itu nyaris menyapu bersih semua laga yang ada, membuat mereka masuk ke babak final. Di final, mereka dipertemukan dengan negara super kuat, Amerika Serikat. Rubio tampil cantik di babak final ini. Saat itu, ia berhasil memberikan beberapa assist serta gocekan-gocekan cantik untuk Spanyol. Rubio sendiri menutup pertandingan final ini dengan 6 poin, 6 rebound, 3 assist, dan 3 steals. Rubio tampil cukup cantik di babak besar ini. Sayangnya, penampilan cantiknya belumlah cukup untuk membawa pulang gelar juara. Spanyol kalah dari Amerika dengan skor 118-107. Usai bermain di Olimpiade, Rubio pun lanjut bermain di musim profesional keempatnya, yaitu musim 2008-2009. Rubio tetap tampil cantik di musim keempatnya ini. Ia bahkan saat itu dinobatkan sebagai pemain bertahan terbaik di Liga Spanyol. Itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sayangnya, meski tampil baik secara individu, tapi Rubio belum mampu membawa timnya meraih gelar juara. Juventud saat itu absen juara di musim tersebut. Setelah musim 2008-2009, pada bulan April 2009, Rubio pun mengumumkan bahwa ia akan mengikuti draft NBA. Rubio merupakan salah satu pemain muda Eropa paling terkenal di dunia. Di Amerika, ia dikenal sebagai seorang point guard muda yang memiliki skill passing yang sangat bagus. Banyak yang menyamakan Rubio dengan Pat Maravez. Ya, skill passing dan vision mereka berdua memang mirip. Apalagi Rubio saat itu masih berusia sangat muda, sehingga jelas
Rubio sangat menarik di pasar NBA. Akhirnya, pada draft 2009, Rubio pun terpilih di urutan kelima oleh tim Minnesota Timberwolves. Oh ya, dengan terpilihnya Rubio di draft tahun 2009 ini, maka Rubio pun menjadi pemain kelahiran 90-an pertama yang terdraft di NBA. Awalnya, Rubio berencana akan langsung terjun ke NBA. Meski begitu, ia akhirnya tidak terjun langsung. Terdapat masalah kontrak dengan klub di Eropa, sehingga akhirnya Rubio pun tidak bisa langsung bermain di NBA. Akhirnya, pada tahun 2009, Rubio pun tetap lanjut bermain di Eropa. Rubio sendiri akhirnya bermain selama 2 tahun lagi di Eropa. Bedanya, di 2 tahun terakhirnya ini, ia tidak bermain dengan Juventus, melainkan dengan Barcelona. Rubio mengalami sedikit penurunan di 2 tahunnya dengan Barcelona ini. Level persaingan yang lebih tinggi, serta field goal percentage yang buruk, menjadi 2 alasan mengapa performanya mengalami penurunan. Meski mengalami penurunan, tapi Rubio berhasil mencapai pencapaian yang baik di 2 tahun terakhirnya ini. Ia saat itu berhasil meraih beberapa gelar juara, serta beberapa penghargaan individu di EuroLeague dan Liga Spanyol. Usai 2 tahun bermain di Barcelona, Rubio pun akhirnya bisa pergi ke NBA. 26 Desember 2011 menjadi debut Rubio dengan Timberwolves. Rubio tampil cukup bagus di debutnya ini. Saat itu, pemain berusia 21 tahun ini berhasil mencetak 6 poin, 5 rebound, dan 6 assist. Rubio juga punya persentase field goal yang bagus saat itu. Ia berhasil memasukkan 2 dari 3 tembakannya, atau artinya, ia punya persentase sebesar 66%. Secara keseluruhan, Rubio tampil cukup cantik di musim perdananya ini. Ia berhasil mencatatkan rataan poin yang cukup baik. Ia juga berhasil mencatatkan rataan assist dan steal yang bagus. Kekurangan Rubio di musim perdananya ini adalah pada bagian efektivitas. Rubio hanya mampu mencatatkan 35% field goals. Ya, Rubio memang kurang efektif dalam mencetak poin. Ia kurang bisa menembak. Ia juga tidak atletik. Oleh sebab itu, Rubio sering mengalami kesulitan dalam mencetak poin. Pada 9 Maret 2012, sebuah musibah terjadi kepada Rubio. Pada pertandingan melawan LA Lakers, Rubio yang saat itu tertabrak dengan lututnya Kobe Bryant mengalami cedera ACL. Cedera ini membuat Rubio harus keluar dari lapangan. Cedera ini juga membuat Rubio harus mengakhiri musim NBA pertamanya lebih awal. Rubio total bermain pada 41 pertandingan di musim NBA perdananya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 10,6 points, 4,2 rebound, 8,2 assist, dan 2,2 steals per game. Di akhir musim, ia berhasil mendapat penghargaan NBA All-Rookie First Team. Setelah sembuh dari cedera ACL, Rubio pun lanjut bermain di musim NBA keduanya, yaitu musim 2012-2013. Rubio tetap tampil solid di musim NBA keduanya ini. Ia tetap berhasil menjadi playmaker terbaik untuk Timberwolves. Salah satu momen paling berkesan di musim keduanya ini adalah pada saat pertandingan tanggal 12 Maret 2013, tepatnya saat Wolves berhadapan dengan San Antonio Spurs. Pada pertandingan tersebut, Rubio yang bermain selama 35 menit berhasil mencetak triple-double, 21 poin, 13 rebound, dan 12 assist. Triple-double ini berhasil membawa timnya menang atas Spurs. Triple-double ini juga menjadi triple-double pertama Rubio di NBA. Rubio memang tampil solid di musim keduanya ini. Sayangnya, penampilan solidnya ini belumlah cukup untuk membawa Wolves masuk ke playoff. Wolves saat itu hanya mampu mengambil 31 kemenangan, membuat mereka tidak terseleksi ke playoff. Di 3 musim berikutnya, Rubio tetap bermain untuk Timberwolves. Rubio tidak mengalami perkembangan di 3 musim ini. Rataannya terlihat mirip dengan rataannya pada saat musim rookie-nya. Rubio juga tetap tampil kurang efektif dalam mencetak angka. Hal ini bisa dilihat lewat persentase field goal dan 3-poinnya yang masih buruk. Meski tidak mengalami perkembangan yang berarti, tapi paling tidak Rubio berhasil mencetak suatu pencapaian besar di masa-masanya bersama Timberwolves ini. Pada musim 2013-2014, Rubio yang bermain pada seluruh 82 pertandingan berhasil menjadi pengumpul steal terbanyak di NBA. Rubio saat itu berhasil mencetak 191 steals. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai juara 1 di NBA dalam urusan total steal. Pada offseason 2016, Rubio terbang ke Brazil untuk bermain di Olimpiade. Rubio tampil solid di Olimpiade keduanya ini. Kala itu, ia berhasil menjadi starting point guard yang solid untuk Spanyol. Spanyol sendiri akhirnya berhasil meraih juara 3 di kejuaraan tersebut. Mereka berhasil mendapat gelar ini usai sukses mengalahkan Australia di perebutan juara 3. Setelah mendapat perunggu, Rubio pun lanjut bermain di musim NBA ke-6-nya, yaitu musim 2016-2017. Rubio tampil semakin baik di musim 2016-2017 ini.
ia berhasil meningkatkan rataan poinnya dari yang sebelumnya 10,1 points menjadi 11,1 points. Ya, jumlah itu memang tidak besar, tapi perlu diingat, di musim 2016-2017 ini, Rubio tampil lebih efektif dalam mencetak angka. Rubio tercatat mencetakkan rataan 40% field goal. Angka ini lebih besar 3% dibanding musim lalu. Selain makin handal dalam mencetak angka, Rubio juga makin handal dalam mencetak assist. Rubio berhasil mencatatkan 9,1 assist per game. Ini merupakan rataan assist tertinggi yang berhasil ia catatkan di sepanjang karirnya di NBA. Oh ya, di musim 2016-2017 ini, Rubio juga berhasil mencetak sebuah pencapaian besar. Pada pertandingan melawan Wizards, Rubio yang bermain selama 39 menit tampil cantik dengan torehan 19 assist. 19 assist ini merupakan pencapaian assist tertinggi yang berhasil dicetak oleh Rubio. 19 assist ini juga merupakan jumlah assist tertinggi yang berhasil dicetak oleh seorang pemain Minnesota Timberwolves. Secara keseluruhan, Rubio tampil menawan di musim 2016-2017 ini. Ia berhasil menunjukkan skill scoring dan playmaking yang bagus. Sayangnya, penampilan apiknya tersebut belum cukup untuk membuat puas sang general manager. General Manager Wolves berharap Rubio dapat lebih baik dari ini. Rubio sudah bermain selama 6 tahun untuk Wolves dan sebagai seorang top picks, ia gagal menjadi pemain kelas bintang. Rubio memang tampil cukup bagus, tapi jelas, Rubio tidak pernah berada di level bintang. Merasa sudah cukup dengan Rubio, pada offseason 2017, sang GM pun akhirnya men-trade Rubio ke tim lain, Utah Jazz. Rubio tetap tampil cantik di Jazz, meski rataan asisnya menurun, tapi performanya dalam scoring mengalami peningkatan. Rubio berhasil meningkatkan points per gamenya. Ia juga tampil lebih efektif dengan mencatatkan rataan field goal yang lebih tinggi dibanding musim-musim sebelumnya. Berbeda dengan di Wolves, di Jazz, Rubio berada di tim yang bagus, membuatnya berhasil masuk ke playoff. OKC menjadi lawan pertama Rubio di playoff. Rubio tampil sangat cantik di serial playoff pertamanya ini. Saat itu, Rubio berhasil menjadi seorang scorer dan playmaker yang baik untuk Jazz. Performa cantik Rubio ini sebenarnya cukup mencengangkan. Di playoff pertamanya, Rubio langsung berhasil menjadi salah satu pemain terpenting dari Jazz. Performa terbaik Rubio di playoff pertamanya ini adalah pada saat game ketiga. Saat itu, Rubio yang bermain selama 37 menit tampil luar biasa dengan 26 poin, 11 rebound, dan 10 assist. Selain tampil cantik, Rubio juga berhasil membawa timnya menang saat itu. Utah Jazz menang 115-102. Rubio memang tampil sangat bagus di playoff 2017 ini. Malangnya, penampilan bagusnya ini harus berakhir karena suatu musibah. Pada game 6, Rubio mengalami cedera hamstring. Akibat cedera ini, Rubio pun saat itu harus keluar dari lapangan dan tidak bisa lanjut bermain di serial-serial selanjutnya. Di musim berikutnya, Rubio dan Jazz kembali berhasil masuk ke playoff. Rubio dan kawan-kawan mengalami nasib yang sial di playoff 2019 ini. Di ronde pertama, mereka langsung dipertemukan dengan tim kuat, Houston Rockets. Jazz bukanlah lawan yang berarti bagi Rockets. Akhirnya, Jazz pun kalah di serial ini. Mereka kalah telak dengan skor 4-1. Usai kalah dari Rockets, pada offseason 2019, Rubio pun bermain di FIBA World Cup 2019. Rubio tampil luar biasa di FIBA World Cup ini. Bisa dibilang, ini merupakan performa terbaik Rubio di turnamen internasional. Rubio benar-benar berhasil menguasai panggung permainan. Ia tampil amat baik dalam scoring dan playmaking. Pertandingan terbaik Rubio di FIBA World Cup ini adalah pada saat pertandingan ke-7, tepatnya saat Spanyol berhadapan dengan Australia. Pada pertandingan tersebut, Rubio yang tampil selama 38 menit tampil luar biasa dengan 19 poin, 7 rebound, 12 assist, dan 4 steal. Tak hanya tampil bagus, Rubio juga berhasil membawa Spanyol menang saat itu. Spanyol menang 95-88. Rubio dan negaranya sendiri akhirnya berhasil memenangkan FIBA World Cup ini. Mereka berhasil meraih medali emas, dan Ricky Rubio dinobatkan sebagai MVP dari kejuaraan ini. Pada Juli 2019, sebuah berita besar datang dari Rubio. Saat itu, Rubio bergabung dengan tim baru, Phoenix Suns. Di Suns, Rubio bergabung dengan dua pemain muda berbakat, Devin Booker dan DeAndre Ayton. 23 Oktober 2019 menjadi debut Rubio dengan Suns. Rubio tampil cantik di debutnya ini. Saat itu, ia langsung berhasil mencetak double-double, 11 poin dan 11 assist. Dengan berhasilnya Rubio mencetak double-double ini, maka Rubio pun menjadi pemain Suns kedua yang berhasil mencetak double-double pada pertandingan debutan. Secara keseluruhan, Rubio tampil solid di musim barunya dengan Suns ini.
Ia berhasil menjadi seorang playmaker veteran yang tampil cantik dalam scoring dan playmaking. Ia juga berhasil membantu Suns meraih kemenangan yang lebih banyak dari musim sebelumnya. Meski tampil bagus di Suns, tapi Suns rupanya tidak berniat untuk menyimpan Rubio. Akhirnya, pada offseason 2020, Rubio pun di-trade ke Oklahoma City Thunder. Rubio juga tidak lama di OKC. Baru beberapa hari, Rubio pun kemudian di-trade lagi ke Minnesota Timberwolves. Rubio mengawali musim 2020-2021 sebagai pemain cadangan. Rubio tampil kurang bagus dalam perannya sebagai cadangan ini. Produksi poin dan asisnya menurun. Ia juga punya persentase field goal yang buruk. Pada 10 Februari 2021, point guard utama Wolves, D'Angelo Russell, mengalami cedera, dan akhirnya Rubio pun ditempatkan sebagai starter. Rubio mengalami perkembangan usia menjadi starter. Berbagai rataannya meningkat. Ia juga tampil lebih efisien dan efektif. Oh ya, selain tampil solid dalam pertandingan, Rubio juga berhasil menjadi seorang pemain veteran yang baik. Pemain muda Wolves, Anthony Edwards, bahkan menyebut bahwa Rubio merupakan seorang pemimpin terbaik yang pernah ia temui. Ya, Rubio sukses menjadi seorang veteran yang bijak di musim comeback-nya dengan Wolves. Rubio tampil cukup solid di musim comeback-nya dengan Wolves ini. Sayangnya, penampilan solidnya dianggap belumlah cukup untuk Wolves. Akhirnya, pada offseason 2021, Rubio pun di-trade lagi. Kali ini, ia di-trade ke tim asal Cleveland Cavaliers. Di Cavs, Rubio berperan sebagai point guard pelapis. Rubio tampil cantik di tim barunya ini. Meski hanya berposisi sebagai pelapis, tapi Rubio tetap berhasil memberikan kontribusi yang solid dari bangku cadangan. Rubio bahkan sempat mencetak 37 poin pada salah satu pertandingan di musim reguler. 37 poin tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang berhasil ia cetak di sepanjang karirnya di NBA. Pada 28 Desember 2021, sebuah musibah datang kepada Rubio. Pada pertandingan melawan Pelicans, Rubio mengalami cedera pada ACL kirinya. Cedera ini membuat Rubio harus keluar dari lapangan. Cedera ini juga membuatnya harus mengakhiri musim 2021-2022 lebih awal. Pada 6 Februari 2022, Cavaliers men-trade Rubio ke Indiana Pacers. Rubio dan beberapa pick saat itu di-trade dengan Caris LeVert dan sebuah second round pick 2022. Baiklah, itulah tadi biografi dari seorang point guard berbakat asal Spanyol, Ricky Rubio. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.